saya sebetulnya sedikit menyampaikan apa yang sering kita dapatkan kalau lagi ngaji. Kita pernah diajarkan masalah tawarruk. Ini persis mirip seperti yang kalau yang biasa aja tafsir pasti paham. Tafsir Jalalain ataupun tafsir yang lainnya, khususnya di kita paling wah itu Jalalain. Itu pasti berhubungan. Ketika berbicara bab tawarruk, ini berbicara luas sekali termasuk toleransi. Salah satunya kalau kita pelajari tawarruk ini bagaimana cara baginda Nabi SAW mengajarkan ke kita itu posisi duduk pada saat tasyahud akhir. Pada saat tasyahud akhir. Jari jemari mengarah kiblat yang sebelah kanan, yang kiri mengarah ke sebelah kanan, dan ditumpangkan kaki kanan ke sebelah kiri. Itu kita sangat paham sekali lah. Tapi ternyata bukan hanya sekedar itu. Ada maksud dari situ. Luar biasa. Kode ya. Kode gitu. Di samping itu ternyata ada, kalau yang pesantren pasti tahu ini. Karena Isra Mi'rajnya itu menghasilkan bacaan yang sering kita baca. Tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah di sini kan kaknya mukhatab, kalau orang pesantren pasti paham. Langsung mukhatab. Ini sangat masuk dengan bahasanya yang karena memang Ar-Rumi sendiri ya sumbernya dari baginda Nabi SAW. Perkecillah dirimu. Ada yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidah Fatimah Zahra ketika beliau menyampaikan bab tawarruk ini. Pada saat engkau duduk seperti itu membacakan Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, haruslah engkau dalam kondisi aku, maka aku akan masuk kepada kolbumu. Harus ada dalam posisi aku. Iya. Ini kan sebetulnya sangat kuat korelasinya. Artinya seolah-olah kita tiada, baginda Nabi yang ada. Kita ini hanya selaku wadah, ruhnya Rasulullah SAW yang ada di kita Dan mengucapkan tahiyat. Terlebih yang luar biasanya, Rasul tidak egois. Setelah Allah Ta'ala mengucapkan Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau melibatkan semuanya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Kenapa kok tidak Assalamu alayna wa ala jami'il muslimin wa muslimat? Tapi kok wa ala ibadillahi sholihin. Oh, ternyata besarnya nabi-nabi sebelumnya pun karena wasilah rahimnya Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Jadi baik itu Nabi Adam, Nabi sampai Nabi Isa, itu bukan memperkenalkan dirinya sampai besar, tapi mengenalkan Ruhul Ahmad sampai beliau diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah misalkan beliau memproklamirkan ya aku inilah Adam, aku inilah Musa, tapi ternyata beliau mengecilkan dirinya sehingga muncul derajat kenabian dengan mengenalkan Ruhul Ahmad. Sehingga di sini ada korelasinya. Oh, ternyata muslimin wal muslimatnya ada di domirnatnya, ternyata jamaknya. Assalamualaikum muslimin masuk ke situ. Assalamualaikum. Ternyata di situ saking hebatnya toleransi baginda Nabi SAW, baru disebutkan wa ala ibadillahi sholihin, karena memang kita mengenal di Quran ibadillahi sholihin ini sangat luas, termasuk Yahya, Isa, lain sebagainya adalah min ibadillahi sholihin, termasuk para malaikatnya, termasuk yang sebelum-sebelumnya. Jadi dari mulai Assalamu alayka Rasul, Assalamu alayna dari Rasul sampai ba'da wa ala ibadillahi sholihin qoblanya. Ini jadi kalau kita mau besar, ya kecilkan kita, hilangkan kita, biarkan ruhnya baginda Nabi SAW masuk ke badan kita. Begitu Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, itu kita dalam posisi
ruhnya Rasulullah masuk ke kita. Kita tidak ada. Itu yang tadi yang bait kedua itu kan, tiadakan dirimu kan. Kita tidak ada, hanya ruhnya Rasulullah SAW yang masuk di badan kita. Sampai yang paling terkenal Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, itu Baidullah bin Ahmad, itu begitu beliau mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi, itu jawaban langsung dari Rasulullah SAW, Waalaikumsalam. Dan itu makmumnya sampai mendengar. Makmumnya mendengar. Jadi itu bukan sekedar doa, tapi memang percakapan. Jika dihayati itu benar-benar percakapan. Assalamualaikum ya Nabi, langsung ada jawaban. Makanya kita mengenal la yukmalu abdun ini untuk histori ahli-ahli tasawuf ya. Ada bahasa penjelasan la yukmalu abdun fi maqami ma'rifati hatta yasiru yajtami'u ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan syafah. Tidak lengkap ma'rifatnya seorang abdi hamba kalau dia belum bisa bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan bertemu langsung khatam wa musyafahatan dan bersalaman. Ini kan sebetulnya konsep sholat dari mulai toleransinya, dari mulai ubudiyah sampai ke masalah tasawuf sangat. Dan rumusnya adalah ini, perkecillah dirimu, ya. Kecil dirimu itu biarkan Rasulullah yang lebih besar dalam diri kita. Kita harus meyakini diri kita tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata. Begitu saja gitu ya, sesuatu yang masuk begitu saja. Dan itu adalah pengamalan dari as-salatu mi'rajul muslim. Sholat itu mi'rajnya muslim. Gitu. Ngerti gak kamu Daus? Wah, nggak ngerti kamu. Jadi begitu teman-teman sekalian, perkecillah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu terungkap tanpa kata-kata. Dan itu tadi kita sudah dengar bareng-bareng. Salah satunya sebenarnya bisa kita rasakan atau kita praktekkan yang ini pada saat tasyahud akhir, pada saat tasyahud akhir. Nah tadi itu kaki yang lima-limanya ngadep, yang satu kemudian juga ngadep dengan cara yang berbeda. Itu artinya apa tadi? Minum dulu. Oke. Pisang kurian. Abis ini siap-siap ya satu lagu apa? Ya, perempuan setengah salmon, setengah malam. Oke. Gimana tuh kan? Ada bahasa ketaatan. Kita mengenal satu hadis dalam Sahih Bukhari. Ada seorang ulama zaman sahabat waktu itu yang sering memberikan nasihat kepada umatnya kami Nabi SAW. Tapi dia sendiri tidak pernah menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi SAW lahirnya ataupun batinnya. Dia memberikan nasihat. Dia terkenal dalam hadis Bukhari. Dia datang, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Dia minta nasihat. Kata baginda Nabi, kata jangan marah engkau. Aku mau nasihati aku ya Rasulullah. Jawabannya tetap jangan marah. Sampai beberapa kali jawabannya tetap Rasulullah, nasihatnya jangan marah. Ternyata beliau ini alim, sahabat, tapi tidak pernah mengikuti caranya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ketika dia disinggung, marah. Ketika orang tidak memuji, marah. Ketika orang ada mengkritisi, marah. Ketika ada orang yang memfitnah, marah. Ketaatan itu harus optimal. Sehingga pada saat kita posisi tawarruh tadi itu adalah bentuk ketaatan kita mengikuti apa yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW, baik itu lahir ataupun batin. Dan dua kaki yang jari-jari kaki yang dihadapkan itu semua itu lambang bahwa keseluruhannya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Kita lihat sebentar, kita dengerin Candia nyanyi lagi. Silakan.
tercuri pandangnya oleh perempuan yang sedari tadi meminta benang-benang lestari. Empat musafir kini bermukim di tenda jiwanya, melumat lapar dan haus yang dibawa dari segala sudut arah mata angin. Oh, engkau perempuan empat musim, perempuan empat musim telah menjelma menjadi wahana bagi musafir, musafir yang berkeluh. Oh, perempuan empat musim tetap menjelma menjadi indah di tengah sepi dan dingin yang membunuh. Empat musafir kini bermukim di tenda jiwanya, melumat lapar dan haus yang dibawa dari segala sudut arah mata angin. Oh, engkau perempuan empat musim, perempuan empat musim telah menjelma menjadi wahana bagi musafir, musafir yang berkeluh. Oh, perempuan empat musim tetap menjelma menjadi indah di tengah sepi dan dingin yang membunuh. Oh, perempuan empat musim telah menjelma menjadi wahana bagi musafir, musafir yang berkeluh. Oh, perempuan empat musim tetap menjelma menjadi indah di tengah sepi dan dingin yang membunuh. Perempuan empat musim. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Gus Hasan sudah bisa bergabung. Coba di Kita coba. Running out of time. coba Bapak Kondoy atas nama Hasan Trial kene. Habibi. Mohon maaf terputus, nanti join lagi. Oke, terputus nanti join lagi. Siap. Di sesi berikutnya aja Japip. Oke, di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, ada puisi yang sudah. Terima kasih ada Pak Mumu, ada Haji Abdul Haq Purwakarta, terima kasih sudah bergabung. PP Nurul Ihsan Tasikmalaya, terima kasih bergabung. Kemudian Redmi 8A, itu siapa itu? Muhammad Al Husain, dari mana itu? Kemudian Dini Nur, apa itu? Ada Pak Nur, siapa di atasnya? Nurigo. Kemudian baik, mudah-mudahan Gus Hasan segera bergabung lagi. Ada Hadi Abdul
Al-Bulaki Purwakarta. Bisa apa kabar Pak Hadi? Terima kasih sudah bergabung. Suaranya bisa ngomong Pak Hadi Abdul Baki Al-Bulaki. Baik, nanti kita bisa teruskan. Baik, kita baca puisi selanjutnya dari Rumi. Bisa lihat Bapak Kondoy. Oke. Nah, siapa sebenarnya Kondoy? Masa saya panggil Kondoy itu? Asep. Pak Asep. Asep. Oke, ini puisi dari Diwan Kabir Rumi, aslinya bahasa Urdu, diterjemahkan bahasa Inggris oleh Coleman. Andai dunia ini penuh duri, hati pencinta bagai taman kesturi. Andai bumi tak berputar, semangat para pencinta takkan pudar. Bahkan andai semua orang berduka, ruh pencinta tetap bening dan bahagia. Berikan 10 lilin padam pada pencinta, ia akan menjelma 100.000 cahaya. Seorang pencinta tak akan merasa sunyi sendiri, karena bersamanya kekasih yang tersembunyi. Pergilah bersama kafilah cinta, itu cinta itu deh. Dan usah kau tanya mengapa, karena jalan cinta akan mengantarmu pada kemuliaan. Ini puisinya Rumi. Kenapa juga alasan kami memilih Madrasah Rumi, selain kemudian dengan usasan Madrasah Rumi bisa jadi rumah makan Indonesia deh, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya salah satu hal yang membuat kita memilih Rumi adalah yang ngomongin cinta. Bagi beberapa remaja bisa jadi ini alay banget kan. Andai dunia ini penuh duri, hati pencinta bagai taman kesturi. Andai bumi tak berputar, semangat para pencinta takkan pudar. Anak-anak remaja pasti akan bilang, ini gue banget. Walaupun maknanya selalu berlapis. Pada Rumi itu, ini bisa cinta seperti cinta yang dialami remaja, cinta dialami oleh siapapun karena cinta itu universal. Yang kedua, bisa juga cinta hamba pada Rasulullah Muhammad, cinta hamba kepada Tuhan. Nah, gimana nih Kang Habib? Ini misalnya ini kalimat yang mungkinkah kayak gini kan seperti mustahil. Berikan 10 lilin padam pada pencinta, ia akan menjelma 100.000 cahaya. Sakti banget tuh pencinta. Muhibbin itu kok sakti banget. Sesakti itu yang pencinta. Muhibbin yang paling sakti itu menurut saya. Sedikit promosi boleh? Boleh, silakan. Saya kira realitanya saja nggak kelihatan. Kami saja yang baru belajar bisa seperti ini. Mohon maaf. Sel coffee ini. Sel coffee ya, sel coffee. Sel coffee ini sebetulnya konsepnya bukan untuk jual beli walaupun di dalamnya ada dagang. Tapi sebetulnya sel coffee ini untuk memanfaatkan kemampuan santri-santri. Banyak yang kecil hati santri ini ketika berbicara santri, dia dihadapkan dengan akademisi malu. Seolah-olah santri ini tidak tahu apa-apa, santri ini hina, dia merasa tawaduk, padahal dia merasa hina. Walhasil ketika berbicara santri, ditanya hasilnya apa, bingung. Paling ya saya mengaji fikih Safina. Tapi ternyata harusnya santri itu harus lebih manfaat daripada umumnya. Ini contohnya kami ini mengembangkan potensi santri ini dari belajar ngaji Safina. Dasarnya cinta. Kalau nggak cinta nggak bakal begini. Ini berapa meter? Berapa luasnya? Siapa yang bisa itu? Egi, berapa luasnya Egi? Hampir 200 meter. 200 meter ya? 200 meter persegi. Dan ini Dasarnya dasarnya cinta. Dasarnya cinta. Mereka tadinya tidak tahu apa-apa, tapi karena cinta kepada ulama, cinta kepada ajaran ulama, bisa Anda
lihat sendiri bagaimana ininya, sampai dari ngelasnya, sampai ngecornya, ilmu segala macamnya. Sebetulnya itu kan dipelajari di perkuliahan. Tapi santri yang baru selesai ngaji Safinah, Bidayatul Hidayah, dengan ngaji tafsirnya dibarengi tafsir, ini bisa sampai ngolah seperti ini. Punya semangat untuk mengubah lapangan biasa terbengkalai. Kemudian dibangun jadi seperti ini. Public space. Tahun berapa itu, Egi? Baru November. Baru November ini ya. November. Dan ini konsepnya public space, ada kopi, ada beberapa makanan dan seterusnya. Sebenarnya sih kopi itu hanya untuk media. Media, oke? Karena yang penting itu adalah peradaban dimulai dari kedai kopi. Banget tuh. Peradaban dimulai dari kedai kopi. Alfas, kamu kalah ini kali berarti udah lebih. Oh, itu dari Oh, itu malah dari Alfas ya. Kamu mesti bilang. tadi dibisikin. Mesti bilang. Kalau kamu ngomong kalimat kita mesti bilang hadis riwayat siapa. Pak Egi inklusi, bukan Egi itu, Ega. Oh, Ega udah ganti ya. Kalau Egi Komuji, kalau Ega Komuja. Jadi itu tadi kata-kata mutiara riwayat Alfas ya. Peradaban dimulai dari kedai kopi. Peranakan juga. Peranakan juga ya. Peranakan dimulai dari sini. Oke. Dan itu karena cinta kira-kira. Karena cinta. Orang kita nggak kenal kok. Saya pindah ke sini nggak ada yang kenal kok. Awalnya memang bukan di sini. Bukan. Oh, di rumah yang waktu saya datangin itu bukan Itu baru 7 tahun. Itu baru 7 tahun. Sebelumnya Kita di kota, Di di kota. kota Rembang. kemudian masuk ke dalam sana itu. Ya, kita nggak kenal, tapi karena cintanya orang-orang terhadap haus dan terhadap ilmu, yang tadinya merasa tidak tahu apa-apa jadi bisa, yang tadinya merasa hina menjadi muncul kepedeannya. Ya, apalagi kalau berbicara masalah tasawuf. Ketika orang sudah berbicara tasawuf, berbicara cinta, sekarang bayangkan saja baginda Nabi saking cintanya kepada Allah Ta'ala, Iya. diam di Gua Hiro itu berapa lama, dan beliau sangat menikmati. Padahal jauh banget. Nah, jauh. Naik dan terjal. Capek banget. Capek sekali. Pasti capek karena nggak mungkin pakai gojek waktu itu kan. Ya, jalan kaki dan naik ke atas sana itu. Terus beliau sendiri jalanin Rumi, menempuh untuk pertemuan guru dengan guru-gurunya. Dengan tabris ya. Ya, berapa negara beliau lewati. Ya, kalau 1000 cahaya sebetulnya sangat simpel, sangat gampang. Lebih dari itu. Lebih dari itu bisa. Dan kalau kita reduksi kembali, orang pacaran ketika nggak punya apa-apa bisa pacaran kok, kalau saking cintanya. Bisa kok malam minggu ke kafe kayak gitu ya, nggak tahu duitnya dari mana itu. Allah alam. Dan saya menyaksikan, kami ini menyaksikan tuh, dia itu belum kerja, belum apa, tapi kok mampu. Menikah misalnya. Yuk. Jadi jangan khawatir Candia untuk menikah ya. Cinta itu kuat Candia. Sebenarnya ini dibuat nomor 2 karena setelah kamu nyanyi, biar kamu yakin gitu. Gak usah khawatir. Tanyain sama Maher. Tanyain sama Maher misalnya. Cintalah yang membuat bertahan sampai saat ini walaupun ada banyak kontradiksi. Tapi kalau nggak ada kontradiksi malah nggak cinta Maher kan? Karena kontradiksi itulah maka jadi cinta. Jadi gitu tadi ya. Cinta itu kalau apa tadi lilin mati itu bisa membuat semuanya menjadi terang. Kalaupun duri, justru pencinta itu menjadikannya seperti kebun kasturi yang penuh dengan kehormatan. Jadi buat teman-teman yang ragu-ragu, sudah saatnya menikah, kira-kira begitu. Pasangan sudah ada, ya artinya yang mau sudah ada. Yang repot kan yang mau tidak ada, yang ada tidak mau, itu kan yang repot. Nah ini, bahkan andai semua orang berduka, ruh pencinta tetap bening dan bahagia. Berikan 10 lilin padam pada pencinta. 10 lilin itu kata Kang Habib tadi, itu sih nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Dia akan menjelma 100.000 cahaya.
Mungkin yang tadi bisa diterangin misalnya Kang Habib 7 tahun yang lalu tadinya di kota, kemudian pindah ke pedalaman yang sebelum Ramadan saya sempat ke rumah Kang Habib dan itu masuk ke dalam sekali. Untuk sampai ke rumahnya mesti jalan kaki. Mungkin yang ini, seorang pencinta tak akan merasa sunyi sendiri karena bersamanya kekasih yang tersebut. Kekasih yang tersebut ini siapa ya? Ini luar biasa ini. Tadi sempat kita singgung sedikit awal tadi. Kalau kita berbicaranya kekasih yang fana ataupun kekasih yang ada expirednya lah kalau rasanya, selesai, tidak akan bisa berjalan seperti itu, merasa sunyi sendiri, pasti merasa sunyi sendiri. Dengan kita berbicara kekasih yang tidak ada habisnya, Yang tersembunyi itu yang tidak ada habis. tidak ada habisnya, tidak ada expirednya. Karena itu tidak merasa sunyi. Ya. Kalau kita berbicara pada pecinta alam, pasti kekasihnya adalah alam. Alam. Karena itu dia capek-capek Ya, naik lagi, turun lagi, naik lagi karena kasihnya adalah alam. kekasihnya alam. Ketika kita berbicara kekasihnya adalah pasangan, ya pasangan itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara beliau, Arumi, kekasihnya sangat general, mobil khusus yang sangat tidak ada expirednya. Yang membuat kita saja terlalu jauh, saya malu kalau berbicara beliau sebetulnya. Ya Habib Rumi itu orang yang luar biasa. Saya sendiri bisa menikmati karena hal itu. Ya kalau dipikir-pikir sebetulnya ngapain juga jauh-jauh ke daerah, ke kampung, Iya. Apalagi ke ujung dunia. waktu itu udah kerja kan ya? Dan saya waktu itu kerja di tambang. Di tambang uangnya banyak dan peluang untuk di dunia luas ya lebih oke kayak gitu, bisa main gitar juga. Terbilang terbilang kerjaan kita ya enak, auditor, safety, HSE, road safety environment. Itu kan sebetulnya bahasa dunia kerjaan. Jadi karena memang kita sangat cinta kepada guru-guru kita, dasarnya di situ. Awal satu Anbiya. Ketika beliau meminta kita, kamu harus mulai banyak manfaat langsung dengan orang-orang. Cuman yang jadi masalah pada saat itu kita nggak tahu harus kemana. Kita harus menyatu dengan Sang Pencipta alam untuk tahu bahwa kita harus melangkah kemana. Alhamdulillah dengan proses yang sangat panjang kita istikharah terus takarub kepada Allah Taala melalui bimbingan para ulama juga. Tahu-tahu berarti ke sana. Dan tidak merasa sunyi sendiri. Tidak merasa sunyi sendiri. Tidak merasa sunyi. Kekasih kita, ya alam termasuk karena bagian dari Allah dari apa sebagai ciptaan Allah Ta'ala. Termasuk baginda Nabi sendiri kan rahmatan lil alamin. Semakin mendukung kondisinya semakin sepi, bukan semakin sunyi, malah kita semakin terisi. Semakin terisi. Bukan semakin sunyi, Bukan tapi semakin sunyi. semakin terisi. Saya yakin para pemusik pun sama ketika menemukan hal-hal yang semakin sunyi, semakin nyaman, semakin keluar inspirasi itu. Si Daus nggak gitu kayaknya ya. Enggak, saya. Terlalu hebat. Saya kira ya. Semakin tinggi tekanan. Saya kira itu seperti itu. Oke, jadi kalau begitu jangan takut menjadi pecinta. Malah harus. Saya kira kalau tidak menjadi pecinta tidak akan ada praktik, tidak akan ada amal. Walaupun yang tidak kita mungkin. cintai kontradiktif. Sama sekali tidak akan kontradiktif kalau misalkan kita mencintai. Gitu Mahnya, jangan kontradiktif kalau kita mencintai. Pemain cinta. Baik, kita selangi. Lutfi silahkan. Ini lagu tentang, ini puisinya teman saya jadiin lagu. Ini tentang Sayyidah Khadijah kalau nggak salah. Wow. Khadijatul Kubra alaihassalam. Oke. Dia seribu purnama, dia sang pembawa cahaya, dia sekuntum
semesta memujinya. Seorang pemuda datang menghampirinya di atas panas gurun yang membakarnya. Dia berkata lalu, apa guna mega? Dia ingin bersandar dari lelah. Dia mendekat dengan doa, munajat suci dari tulus cintanya. Dia utama dan setia, dermakan jiwa raganya. Dia genggam cinta sejatinya, belahan jiwa Al-Mustafa. Dia perhiasan surga, dia ibunda sang bebunga. Sidi Khadijah. Namamu adalah waktu yang menopang bebatang dari hembus angin. Engkau terpesona dan mengungkapkan seluruh rahasiamu kepadanya. Cara kita menemukan wajah Tuhan dengan cara memvakumkan diri